Jadi awalnya saya juga ada di posisi bahwa Wan Prestasi ya sudah Wan Prestasi, PMH ya PMH. Tapi begitu berhadapan dengan real case gitu ya, ternyata dalam satu case itu bisa loh ada PMH-nya, ada Wan Prestasinya. Itu bisa banget. Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Antonio Bagas. Dan saya dia. Bu, kita ini udah lama ya podcast. Kangen nggak? Kangen banget nih pasti para sobat Hits gitu kan sama kita, dan sebenarnya kita juga kangen. Iya, kita kangen podcast dan saya boleh ketemu lagi nih sama Budian. Setelah sekian lama gitu kan kita tidak podcast. Karena kan kondisi yang tidak memungkinkan untuk ke teman-teman kopi ya. Plus yang lain ternyata COVID ini broke my heart that bad sih, guys. Ya, jadi sangat tidak nyaman. Jadi gimana ya? Gitulah pokoknya ceritanya. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik kan kita juga harus mematuhi arahan dari pemerintah kan. Salah satunya dengan PPKM ini kan stay at home. Dan lagi-lagi harus di rumah. Tapi sekarang kita udah balik lagi. Betul. Dengan topik yang sudah banyak ya. Kan kita sudah janji juga kan. Iya. Sobat Hits untuk membahas mengenai isu-isu hukum. Terus kita punya utang karena udah kebetulan waktu abis ada komen itu di YouTube ada yang minta soal PMH dan Wan Prestasi, langsung nih saya next. Dan itu tuh asli jadi nggak tenang gitu loh. Alah. Jadi yang pokoknya harus karena biar kita gak Wan Prestasi. Dan nggak hanya di DM aja Bu ya, di DM di komentar YouTube aja ya. Iya benar. Banyak yang DM ke saya, coba kan konten terakhir kita bahas terkait perbedaan gugatan dan permohonan. Coba sekarang bahas mengenai Wan Prestasi dan PMH gitu. Oke, langsung dijadikan topik kali ini podcast kita. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai gugatan dan Wan Prestasi. Ih salah. PMH dan Wan Prestasi. Lama nggak podcast teman-teman. Jadi belibet. Ya, jadi kita akan membahas mengenai Wan Prestasi dan PMH. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian secara sederhana. Secara sederhana aja Bu. Mengenai apa sih itu Wan Prestasi dan PMH? Secara sederhana aja Bu ya, nggak usah belibet. Intinya gini, sebelum ke pengertian guys, penegasan. Wan Prestasi dan PMH ini berarti kita bicara dalam konteks perdata. Ruang lingkupnya masih perdata. Jadi kalau PMH ini sebenarnya singkatan. Dia punya kepanjangan. PMH. Jadi kalau PMH itu singkatan dari perbuatan melawan hukum. Nah, buat teman-teman yang soal istilah nih ya guys, sebenarnya kalau perdata itu istilahnya yang digunakan adalah melawan. Jadi kalau misalnya ada yang pernah dengar, ada melanggar atau ada pelanggaran, nah itu biasanya istilah yang kita gunakan di dalam pidana. Tapi bukan sesuatu yang salah ya, kalau misalnya kita bicara dalam konteks perdata. Hanya kebiasaan. Iya, ternyata dilakukan oleh. Iya, karena sebenarnya melawan dan melanggar intinya kan ngelabrak gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu hanya masalah kebiasaan. Nah kalau PMH itu pengertiannya untuk lebih tegasnya itu sebenarnya ada di 1365 KUH Perdata. Nah kalau secara sederhananya ya ada hukum yang berlaku lalu dilawan, artinya dilanggar atau dilabrak lah ya, diterobos sama seseorang yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, orang yang melakukan PMH itu dia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Nah, kalau Wan Prestasi secara sederhana sih kata lainnya ingkar janji. Artinya ada janji yang dibuat, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitulah intinya ada janji. Palsu. Ada janji, ada PHP. itu Wan Prestasi. Ya, suka PHP. Jadi kita udah berjanji, kita sudah sepakat
melakukan ini, ternyata kita tidak melakukan ini. Jadi lalu mengingkari deh. Nah, itu wan prestasi. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan nih secara sederhana sekali mengenai prestasi atau ikat janji dan perbuatan melawan hukum atau PMH singkatannya kan. Nah, dasar hukum dari masing-masing itu apa aja sih? Gimana sih diatur? Tadi kan PMH diatur di 13. Pengertiannya PMH ya. KUH perdata gitu. Yes. Nah, kalau wan prestasi itu diatur mana sih Bu dasar hukum? Ya, karena ke PMH dan wan prestasi sama-sama perdata, ya aturannya ada di KUH Perdata. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau misalnya ada teman-teman yang terbiasa menggunakan istilah BW. Book Rich of Fat Book. Fat Boy. Ya, tulisannya wet boy. Nah, jadi dasar hukumnya di situ. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara pasal ya, berbeda nih. PMH itu kan jelas di 1365 KUH Perdata. Tapi kalau wan prestasi, karena kita bicara soal perjanjian, itu perjanjian ya. Berdasarnya perjanjian, buku 3 KUH Perdata. Kalau misalnya ditanyain, ada nggak definisi eksplisit? Itu nggak ada. Nah, dasarnya apa? Itu ya dasarnya dari 1319, 1320 tentang syaratnya. Terus ada rentetannya, lanjutannya termasuk ada 1338 dan sekian itu sampai ada pengelompokan tentang wan prestasi itu apa, itu ada di KUH Perdata semua. Nah Bu, tadi kan Ibu ada pengelompokan tentang wan prestasi nih. Apa aja sih? Kalau nggak salah ada 4. Yes, ada 4. Ya, jadi wan prestasi langsung sama contohnya aja Bu. Panjang dong jadi. Oke. Wan prestasi itu sebenarnya ada 4. Artinya gini. Yang pertama. Pasti itu nggak ada. Misalnya nanti buat contoh ya. Jadi yang pertama itu kalau kita tidak melakukan janji yang sudah kita sepakati. Nah, misalnya apa? Misalnya. Kamu utang sama saya 5 miliar. Diaminin ya. Saya yang punya uang 5 M. Kan kamu utang sama saya. Jadi kamu apa? Aku yang mengamini. Bayarnya kapan? Nah, misalnya nih kamu utang sama saya 5 miliar. Nah, wan prestasi yang pertama itu tadi tidak melakukan ya. Tidak melakukan sama sekali. Itu artinya kamu tidak membayar sama sekali. Jadi 5 M. Saya nggak bayar. Ternyata kamu ngemplang utang ke saya gitu kan. Jadi saya dirugikan nih 5M. Lalu yang kedua, wan prestasi yang kedua itu sebenarnya ada juga yang kamu melakukan tapi terlambat. Nah, terlambat ini misalnya nih, kamu janji mengembalikan pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, kamu sibuk nih tahun baruan. Sok sibuk. Api nggak nyala. Padahal itu masih PSBB loh waktu itu. Ya kan? Di rumah. Di rumah. Nah, terus kamu lupa, baru inget jam 2 pagi. Jam 2 pagi, terus kamu ngetok rumah saya. Terus kamu bawa ada 5 miliar itu. Kamu membayar 5 miliar tapi terlambat. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ternyata kamu jam 2 pagi itu udah jadi 1 Januari 2021. Udah lewat. Nah, itu wan prestasi yang kedua. Beda berapa jam doang ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kamu melakukan tapi tidak penuh. Artinya kamu nggak melakukan tuh nggak seluruhnya. Iya. Misalnya kamu utang 5M nih kan, tadi kan kamu cuma bayar 100.000. 16.500. Apa sih? 1.500 admin transfer. Jadi ya itu, tapi kan kamu melakukan pembayaran kan, tapi nggak penuh gitu. Itu wan prestasi juga. Nah, yang keempat itu wan prestasi kalau kan kita sudah memperjanjikan sesuatu nih, ya kan? Ternyata di perjanjian itu kita bilang bahwa kamu tidak boleh melakukan perbuatan X. Ternyata kamu melakukan perbuatan X itu. Nah, contohnya ini bukan misalnya nih. Saya 2 kali kasih contoh gitu kan. Saya jadi ini. Dekatan anak hukumnya. Udah lulus, sudah sidang. Udah SH. Belum SH, tapi sudah selesai.
tunggu si yudisium, sebentar lagi dia ada ML-ML-SH. Contohnya gimana? Bebannya tuh lebih kerasa ya. Oh, iya sih. Kerasa. Benar. Welcome to the new world. Oke, misalnya nih Bu, saya sewa rumah ke Ibu. Tapi di dalam perjanjian itu jelas tertulis bahwa saya sebagai sebagai yang saya menyewakan kepada Ibu. Misalnya ya, saya menyewakan rumah kepada Ibu. Nah, di dalam perjanjian itu jelas tertulis bahwa Ibu tidak boleh menyewakan lagi ke orang lain. Tapi pada faktanya Ibu menyewakan kepada orang lain. Itu kan melanggar ketentuan yang diperjanjikan itu. Yeay, benar-benar SH dong ini. Berat. Contoh ini ya. Ini di luar skrip. Jadi dia sudah membuktikan. Ya, belum sih ini. Baru sepersekian. Kita tunggu bukti-bukti selanjutnya. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk manifestasi beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan. Manifestasi dan PMH. Kita mulai dari persamaan dulu saja. Kalau kamu tanya persamaan dan perbedaan, itu kita harus bahas dulu satu yang prinsip sebenarnya. Yang prinsip ini ternyata ada, saya pakai bahasa apa ya yang enak? Pakai bahasa dua kubu lah ya. Nah, jadi sebenarnya dua grup. Jadi sebenarnya ada dua kubu, bukan dua kubu tuh kesannya berantem. Ini nggak berantem ya. Jadi ada dua pendapat yang bilang gini. Satu pendapat yang satu ya, ini dia bilang bahwa PMH dan wan prestasi itu adalah dua hal atau dua perbuatan hukum yang betul-betul berbeda. Artinya PMH ya PMH, wan prestasi ya wan prestasi. Karena mereka beralasan gitu ya, argumentasi mereka itu adalah kalau PMH yang dilawan itu adalah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kepatutan misalnya gitu kan. Nah, artinya tanpa kita inisiatif secara aktif, hukum itu udah pasti berlaku untuk para pihak itu. Nah, tapi kalau wan prestasi itu jelas dasarnya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi landasan yang beda. Ya, jadi kalau wan prestasi ya udah perjanjiannya mana ya perjanjian yang itu, baik lisan maupun tulisan ya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak itu. Nah, itu yang membedakan secara tegas. Tapi ada juga kubu atau pendapat yang sebenarnya kan tadi wan prestasi itu kan basicnya adalah perjanjian. Perjanjian itu kamu pernah ingat nggak pasal 1338 KUH Perdata? Nah, ingat aja dulu, ingat. Fresh SH-nya. Jadi 1338 KUH Perdata itu kan bilang bahwa perjanjian itu berlaku sebagai hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para fakta servanda. Nah, mengikat bagi para pihaknya. Nah, jadi sebenarnya perjanjian itu kan menjadi hukum juga bagi para pihak. Ya, jadi namanya wan prestasi, dia melawan hukum, ya PMH juga gitu. Nah, kalau kita sudah tahu posisi itu, kalau misalnya pertanyaannya apa sih perbedaan maupun persamaannya, ya artinya saya memposisikan diri bahwa PMH dan wan prestasi itu berbeda ya. Nah, kalau persamaannya yang pasti ya semuanya itu adalah perilaku soalnya termasuk dalam hukum perdata. Jadi hubungannya itu hubungan perdata yang kita mendasarkan kepada KUH Perdata. Itu tadi dasar hukumnya sama-sama ada di KUH Perdata. Nah, persamaan yang lain apa? Persamaannya yang lain misalnya nih, baik kalau misalnya ada PMH atau wan prestasi, orang yang merasa dirugikan, pihak yang merasa dirugikan, dia boleh mengajukan gugatan. Baik mau wan prestasi maupun PMH ngajuinnya gugatan. Nah, dua pihak. Yes, dua perkara. Yes, dan ada sengketa. Nah, itu persamaannya. Jadi kita sama-sama bisa mengajukan perkara ini ke pengadilan negeri. Nah, itu persamaan secara sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran persamaan apalagi sih terkait wan prestasi dan PMH, langsung bukan cari kembang Google, nanya ke kita. Sekarang boleh nanya ke saya, boleh nanya ke SH yang baru. Ya,
Saya masih nanya dulu ke Ibu. Nah Bu, perbedaan nih Perbedaan. sekarang. Perbedaan, Dari nah. uang prestasi dan PMH. Tadi dari pengertian aja udah beda. Kalau PMH berarti yang dilanggar adalah hukum yang memang berlaku. Walaupun nggak ada inisiatif, maksudnya nggak ada kesadaran secara penuh daripada pihak kita membuat hukum nih gitu. Tapi itu berlaku di masyarakat ya. Kalau dilanggar itu PMH. Tapi kalau one prestasi artinya ya kita mendasarkan ke perjanjian, bukan ke hukum-hukum di luar perjanjian itu. Dasarnya itu udah beda. Iya, dasarnya itu udah tatakannya itu udah beda, relnya tuh udah beda gitu. Nah, terus perbedaannya kalau PMH itu kan lawan kita nggak tahu ya. Ya kan? Karena kan hukum itu bisa berlaku. Iya, luas dan dia mengikat banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya one prestasi, kekerannya itu kita udah tahu nih. Tepat gitu siapa yang mau ditujukan. Karena sejak awal tuh kita udah tahu gitu. Pihaknya siapa aja. Pihaknya siapa yang terikat dalam perjanjian itu. Tuh. Nah, itu perbedaannya secara sederhana ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya lagi terkait secara spesifik perbedaan one prestasi atau PMH, langsung tanya ke kita. Bisa DM atau komen di YouTube. Iya, soalnya kalau detail-detail di ini kita habis. Nah, kalau nggak, kita tuh biasanya kalau podcast tuh nggak afdol kalau tidak menceritakan pengalaman. Yang pasti pengalaman dari Ibu, saya kan masih lulus, baru lulus. Masih sedikit lah. Ada bapak yang sudah ber-11 tahun dan mau ingin masuk ke 20 tahun. Kalau udah belum ya Bu? Belum 20 tahun kan? Saya aja umurnya masih 23. Iya, masih jauh lah. 20 tahun masih jauh lah. Nah Bu, Ibu pernah nggak sih mendapatkan atau menangani kasus gugatan? Pernah. Iya, pernah pasti gugatan Heeh. yang isi gugatannya itu ada PMH, ada one prestasi. Ada PMH, ada one prestasi. Dia langsung nanyanya langsung gitu loh. Biasanya pernah nggak nawarin lagi nanganin gugatan one prestasi atau PMH? Kan kita kan di sini menyingkat waktu. Jadi iya. kalau misalnya satu-satu tuh bakal lama, jadi langsung plus gabung. Iya. Kalau yang gabungan, kalau yang masing-masing udah jelas pernah. Kalau yang nggak, sehari-hari itu ya. Kalau yang gabungan itu pernah. Jadi awalnya saya juga ada di posisi bahwa one prestasi ya sudah one prestasi, PMH ya PMH. Tapi begitu berhadapan dengan real case gitu ya, ternyata dalam satu case itu bisa loh ada PMH-nya, ada one prestasinya. Itu bisa banget. Nah, jadi dulu itu sebenarnya perkara lama sih, perkara dia ketahuan salah ngomong gue. Lama. Saya dari tadi ngomong masih 23 tahun. 15 tahun sama saya. Sama perkara lama. Karena lama terus kayak udah 10 tahun gitu. Salah. Bisa disensor nggak? Gampang. Bagian editing. Jadi dulu saya pernah nanganin perkara begini. Sebenarnya ini awalnya dari perjanjian kredit. Nah, kalau perjanjian kredit berarti yang ada di backman saya adalah one prestasi dong. Iya, Nah, iya. Ternyata Gas, apa tuh, Bu? di dalam perkara itu, jadi dia memang one prestasi. Nah, jadi ini ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu kan ada asesornya kan, ada perjanjian asesornya itu dia perjanjian hak tanggungan. Kalau dulu belum hak tanggungan. Aduh, saya mau ngomong hipotek nanti ketahuan dong nggak 23 tahun. Jadi dulu masih pakai hipotek. Saya ini belum lahir. Jadi perkara itu pada saat perjanjian itu ditandatangani, pertanggungannya pakai hipotek. Tanah kan. Nah, ternyata hipoteknya ini tidak didaftarkan. Tidak didaftarkan. Artinya jaminan itu kan seharusnya dalam perjanjian kredit hipoteknya itu juga harus didaftarkan kan. Ternyata tidak didaftarkan. Dan ternyata tanah yang seharusnya dijadikan jaminan itu dialihkan ke pihak lain. Wow. Itu kan PMH. Jelas. Iya kan? Nah, dialihkan ke pihak lain, omongannya uang yang didapat dari hasil penjualan tanah itu akan dibayarkan ke kreditur. Ternyata enggak. Jadi kan
Wan Prestasi dong ke kreditornya. Oh. Nah itu ruwet lah itu pokoknya. Jadi saya baru dari situ bilang, oh ternyata bener ya, real case itu ternyata tidak bisa ada garis tegas Wan Prestasi atau PMH. Kalaupun memang akan menonjolkan mana dulu nih, apakah kita mau menggugatnya PMH-nya atau Wan Prestasinya, artinya betul-betul harus dikupas kan, mana nih yang lebih kental. Oh kental teh kali susu itu waktu itu ibu di pihak mana? Di pihak saya di pihak pembeli tanah. Jadi bukan di pihak bank, bukan di pihak kreditur, bukan di pihak debitur, tapi saya di pihak pembeli tanah. Oh, tambah ruwet lagi ya. Lanjutin dah nanyanya. Iya, karena memang setelah kita buka perkara ini ya, kita gelar, kita telusuri apa segala macamnya, ternyata klien saya itu juga dirugikan. Korban. Iya, korban kan pembeli beretikat baik memang kan, tapi ternyata dirugikan gitu. Gitu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Apa yang PMH dan Wan Prestasi? Ada. Apa tuh? Jadi banyak pengalaman kan masih 23 tahun. Nggak jadi kalau gitu nggak jadi ya. Udah satu aja. Udah setahun sama saya pengalamannya udah mati 10 tahun berarti. Satu aja berarti kalau gitu. ada itu gini. Jadi awalnya perjanjian, terus di kamu tahu demo kan? Demo. Jadi kan demo itu harus ada izin kan? Pendemo, demo ini waktu itu ke satu perusahaan sih, satu perusahaan. Kan demo ini harus izin dan memang dikabulkan, diperbolehkan ya demo, diperbolehkan. Tapi dia tuh bikin perjanjian nih. Boleh nih karyawan demo tapi begini ya. Jadi ada nih syarat-syaratnya dan itu disepakati guys. Dan itu dituangkan secara tertulis. Jadi kami akan demo tapi kami tetap mematuhi ini, mematuhi itu ya gitu. Ya. Ternyata demonya brutal. Hari H. Demonya brutal. Pokoknya itu benar-benar bukan sekadar melanggar perjanjian tentang pelaksanaan demo itu, tapi sudah melanggar hukum, sudah melawan hukum. Nah akhirnya yaitu ada Wan Prestasinya juga terhadap perjanjian pelaksanaan demo yang disepakati antara karyawan dengan perusahaan, tapi ada PMH-nya juga. Gugat menggugat lah waktu itu. Jadi seru ya kayaknya. Seru. Tapi Bu kuasa hukum perusahaan pasti kan. Kadang. Atau benar atau salah saya belum berpraktek tapi kadang. Padahal dia juga ikut-ikutan kok. Iya sih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara sederhana baik dari pengertian, terus kriteria Wan Prestasi dan PMH, bersama dan perbedaan, contoh-contoh, pengalaman Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun itu. 19 tahun itu. Orang 23 juga. Nah, tapi kayaknya masih banyak yang penasaran nih teman-teman terkait Wan Prestasi dan PMH. Karena tadi kita menjelaskan secara sederhana. Pasti nih teman-teman masih penasaran terkait Wan Prestasi dan PMH. Jadi langsung aja nih kalau misalnya teman-teman kalau mau ingin ada yang ditanyakan, komen di YouTube kita atau DM. Kalau misalnya pengen lebih dekat dengan saya atau dengan Ibu dia gitu, dekat untuk menanyakan konten ini ya. Kalau yang lain tuh mungkin bonus buat saya. Saya juga belum punya pacar. Oke, bisa DM juga ya Bu ya? Bisa. Di IG saya di Antonio_Bagas. Saya di @hits. Atau bisa langsung DM di podcast kita. IG kita. Hits podcast.official. Dan jangan lupa apa Bu? Subscribe, Like, share, dan klik tombol loncengnya supaya tahu kalau ada konten terbaru dari kami. Ya. Mudah-mudahan ini PPKM nggak berkepanjangan, teman-teman sehat. Jangan lupa vaksin supaya kita juga maksimal berbaginya. Dan ya kan? yang sudah vaksin jangan lupa tetap mematuhi prokes kesehatan. Ya, jaga jarak. Kita sebenarnya juga sudah jaga jarak dan kita sudah swab sebelum take. Betul. Dan
hasilnya negatif, karena kalau positif pasti satu lagi isoman gitu kan, tidak ada konten ini. Itu bahasa basi banget. Oke, sampai ketemu kita lagi di konten berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, disinilah hukum berdiri. Bye bye.